ilmu hanya sampai kulit. Jadi pewaris Nabi yang ilmu syariat saja itu namanya Dawil Arham. Kalau pewaris ilmu yang tidak hanya syariat, torekot, hakikat, marifat itu namanya Dawil Furud. Kita ikutin Dawil Arham bukan? Dawil Furud yang udah dipastikan dapatnya. Itu bisa kategori al-alim, al-alamah ya? Nah, soal itu gelar al-alim, al-alamah itu soal lain, cuman ilmu itu begitu. Jadi berarti harus ilmu lahir, ilmu batin, bukan batinan, ilmu lahir, ilmu batin. Baru dia sempurna. Walau qara'a al-fa'al minal kutubi lam yasilu. Makanya dalam adab ulama, dalam sebuah kitab al-syuhur, jangan wa min sya'nil muridi an yuraiya al-adaba ma'allahi ta'ala ma'a awliya'i subhanahu wa ta'ala wa ikhwanihi wala yusamihu nafsahu qattu fi su'il adab. Gitu. Nah, ada kitab ya. Jadi, salah satu kewajiban seorang murid itu adalah an-yuraiya, menjaga al-adab. Adab kepada apa? Adab kepada siapa? Adab kepada Allah, adab kepada wali-wali Allah, dan adab kepada sesama ikhwan, orang beriman. Wala yusamihu nafsahu qattu, dan tidak mentolerir dirinya fi su'il adab, dalam posisi su'il adab. Kama kana yaqulu Abu Sa'id Daqaq, seorang ulama namanya Abu Sa'id Daqaq berkata, dia berkata, yasilu al-abdu ila jannah bi ibadatihi, yasilu al-abdu bi ibadatihi ila jannah wa la yasilu ila hadratir rabbi illa bil adab wa man lam yura'i al-adaba fi ta'atihi mahjubun bisab'ina hijabin. Itu ya susah dihafalnya kan ya. Jadi kata Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan seorang hamba bisa sampai kepada surga, seorang hamba bisa sampai kepada surga. Gitu, yasilu al-abdu bi ibadah, dengan ibadahnya itu ila jannah, wala yasilu, tetapi tidak akan sampai ila hadratir rabbi, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, illa bil adab, kecuali dengan adab. Gitu. Wa man lam yura'i al-adab, barang siapa yang tidak menjaga al-adab, adab itu dengan fi ta'ati, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mahjubun bisab'ina hijabin, maka ibadahnya terhijab dengan 70 hijab. Gitu. Jadi kalau kita ibadah nggak pakai adab, maka terhijab 70 hijab. Gitu ya. Luar biasa kan? Oleh karena itu maka adab itu menjadi adab untuk ilmu, adab kepada guru, adab ini penting sekali. Makanya Tuhan memberikan contoh kegagalan seorang Rasul ulul azmi yang bernama Nabi Musa alaihi salam, belajar kepada Nabi Khidir. Dia nggak sanggup dengan 3 peristiwa, nanya melulu gitu. Gitu. Nah kalau metodologi kayak kita boleh nggak nanya nih? Ini boleh nanya nih. Kita nih yang boleh nanya. Tetapi kalau dalam suluk, dalam dunia tasawuf, perjalanan seorang salik, dalam suluknya itu maka tidak boleh banyak bertanya. Jadi dengan samina mendengarkan dan taat, tanpa bertanya lima ada, tanpa bertanya kenapa. Tapi kalau di sini boleh nggak bertanya mau di sini mau diskusi. Nanti makanya sebenarnya kajian sekarang ini adalah kajian tentang bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan, ya.
metodologi gitu kan, terkait dengan pedagogi gitu kan. Ilmu pendidikan itu kan, ilmu pendidikan ada namanya ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi itu ya ilmu tentang bagaimana mendesain pembelajaran gitu kan. Nah, terus kita kaitkan dengan bagaimana Rasulullah SAW di dalam melakukan pembelajarannya kepada para sahabat gitu kan gitu ya. Rasulullah kan bagaimana cara mengajarkan kepada para sahabat. Makanya wajadilhum billati ya bil hikmati wajadilhum billati ya ahsan. Jadi ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, sebenarnya hikmah itu, jadi Rasulullah itu kan ada, Rasul menyampaikan 3 hal. Pertama adalah tazkiyah, taklim, dan apa? Dengan hikmah taklim, mengajarkannya dan mensucikannya. Jadi mensucikan, maka pendidikan itu 3 hal. Tazkiyah, pendidikan ya. Ada taklim, ada tilawah. Tilawah, membacakan ayat Al-Quran kan? Di posisi mana kita sekarang? Ta'lim. Di sini kan kita sekarang taklim gitu kan. Kapan kita tazkiyahnya? Kapan kita tilawahnya? Itu harus satu kesatuan dalam pendidikan, karena Nabi itu diutus ke bumi ini untuk menjalankan 3 misi. Misi pertama mensucikan manusia dari dosa. Misi yang kedua mengajarkan ilmu. Misi yang ketiga membacakan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah itu. Dalam Quran disebutkan 3 itu. Maka dalam kurikulum jadi disebut mensucikan tazkiyah, belajar taklim, membaca ayat, tilawah. Para pakar pendidikan nanti